Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah angkatan yang jahat. Allah selalu hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Dia selalu menyapa kita dengan penuh kasih sayang melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami dan jumpai. Namun seringkali kita tidak mampu dan mengalami kesulitan untuk memahami semuanya itu. Hal itu terjadi dalam bacaan Injil hari ini. Dalam Injil hari ini, Yesus berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya sebagai Mesias, dan akibatnya mereka menuntut tanda darinya. Yesus yang berbicara kepada banyak orang yang tidak menerima dan tidak percaya kepadanya seakan membuat dia bingung, kecewa, dan marah terhadap orang banyak itu atau angkatan itu. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, kata Yesus. Penegasan Yesus ini menunjuk pada kedegilan hati manusia. Mereka sungguh buta terhadap kasih karunia Allah yang nyata di hadapan mereka. Inti kekecewaan Yesus sesungguhnya terletak pada kebebalan hati kita untuk tidak mau menerima dan percaya kepadanya. Kadang kita terlalu sombong dan angkuh sehingga tidak mampu melihat dan memahami bahwa kebaikannya sesungguhnya telah membuktikan kemesiasannya. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi yang di dalamnya terdapat orang-orang penting seperti para pemuka agama, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi, yang selalu mempertanyakan eksistensi Yesus.
Mereka selalu mencari-cari kesalahannya. Mereka selalu mempersalahkan karya-karyanya. Dan kali ini mereka meminta tanda untuk meyakinkan bahwa dia adalah benar-benar Mesias. Perkataan dan perbuatannya sesungguhnya memancarkan kasih, kebaikan, dan kehadiran Allah yang sungguh nyata. Namun kita manusia yang menutup mata hati kita, makanya kita tidak bisa dan tidak mampu menangkap dan percaya kepadanya. Sebenarnya bukan kurangnya tanda yang diberikan Tuhan kepada kita, melainkan karena kebebalan hati kita tidak pernah mau merendahkan diri, dan memang kita menutup mata hati kita terhadap tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itulah Yesus mengambil salah satu contoh yang dibuat oleh Nabi Yunus. Orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang bertobat dan percaya kepada karya keselamatan Allah. Mereka sungguh membuka hati terhadap tanda Yunus, sehingga mereka yang tadinya tidak percaya pada Tuhan, pada akhirnya bertobat dan percaya kepadanya. Sesungguhnya yang esensial bukan soal tanda. Hal yang sangat diperlukan adalah disposisi batin untuk melihat semua realitas dalam kacamata ilahi. Melihat semua peristiwa dalam kacamata iman. Sehingga dengan itu kita akan semakin menyadari tanda-tanda dari Allah yang sungguh menyelamatkan. Salah satu pekerjaan berat adalah bagaimana supaya kita mengantarkan orang yang percaya maupun yang tidak, supaya sungguh-sungguh percaya pada tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Memang membuat orang yang percaya menjadi lebih percaya, atau orang yang tidak menolak menjadi penerima sejati, jauh lebih sulit daripada membantu orang yang mencari kebenaran untuk percaya. Sama halnya kita jauh lebih gampang untuk mendidik anak-anak kecil daripada mendidik orang dewasa atau orang besar. Orang yang sudah menolak untuk percaya diberikan tanda apapun juga tetap menolak dan menjadi perdebatan dan bukan mencari pemahaman tetapi untuk menolak. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya, kita yang terjadi dalam komunitas kecil, seperti dalam relasi suami istri, dalam kehidupan suami istri yang saling percaya pada pasangannya, memang perlu tanda. Tetapi ketika kepercayaan itu sudah luntur dari hati kita, kita menjadi posesif atau menguasai pasangan dan lain. Bahkan sampai paranoid. Apapun yang dilakukan pasangan selalu dicurigai. Kecenderungan posesif dan paranoid ini dapat dipicu oleh ketidaksetiaan salah satu pasangan terhadap komitmen hidup bersama, lebih-lebih terhadap ketidaksetiaan. Sikap posesif dan paranoid ini akan membuat pasangan yang lain terkekang, merasa disalah mengerti, dicurigai, serta sangat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Namun lebih repot lagi jika kita tahu pasangan kita mempunyai kecenderungan posesif dan paranoid. Justru kita membuat yang aneh-aneh dan memicu kecurigaan.
Begitu juga relasi antar sesama keluarga, komunitas, masyarakat, teman kerja di kantor, dan lainnya. Relasi suami istri ataupun relasi kehidupan bermasyarakat itu sangat penting, membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan ini mengandaikan juga keyakinan bahwa pasangan kita atau relasi kehidupan bermasyarakat kita mencari kita dan hanya kita satu-satunya. Ada banyak tanda kasih yang dapat kita cermati dari pasangan kita atau sesama kita. Namun kita juga harus peka terhadap tanda-tanda atas ketidakwajaran, karena tanda-tanda tersebut kadang-kadang dikirim Tuhan kepada kita untuk menguji kesetiaan perkawinan kita dan menyelamatkan pasangan kita maupun relasi antar sesama kita. Dalam kehidupan, kita pun tidak jarang mengalami kesulitan untuk memahami tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk mengasah dan memurnikan hati kita. Maka kita perlu membuka diri dan membiarkan Roh Allah terus menguasai hati kita. Kita selalu mendekatkan diri dan bersatu dengan Allah melalui perayaan Ekaristi yang memampukan kita menyadari kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.